Kisah si hantu Cindai ini cukup melegenda nih. Wah. Mungkin sobat-sobat kumis di rumah nih nggak tahu hantu Cindai apa. Iya, gitu. sih jadi pertanyaan sih sampai sekarang. Dibilang goib, mereka nyata. Semua orang bisa ngelihat, bisa berkomunikasi. Tapi di saat kita mencari mereka itu sulit banget. Kabarnya sosoknya sendiri tuh kayak kuntilanak. Siluetnya aja banyak yang nyebut kayak kuntilanak. Itu. Tapi sebenarnya sosok Cindai ini sosok nenek-nenek, rambutnya putih, ya, acak-acakan emang, berkebaya dan kukunya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu teror hantu Cindai di bumi Melayu. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Patra Baraja. Assalamualaikum Ki. Ya, apa kabar Mas? Saya nanya. Alhamdulillah sehat. Ki Patra gimana? Ya seperti inilah. Seperti inilah gimana tuh? Seperti ini ya, sehat. Sehat dan sibuk ya. Sibuk banget. Makasih nih udah bisa mampir ke kumis lagi Ki. Ya kebetulan Jadi- lagi di sini. Nah, biasanya ada cerita nih, kalau Ki Patra agendanya ke Jakarta, itu pasti ada sesuatu. Nah, sekarang kali ini lagi ngapain nih? Kali ini ada sedikit kerjaan lah ya. Kerjaan selesain film sih, sebenarnya masih film. Film masih yang zombie atau gimana? Ya masih yang zombie itu baru kelar. Semuanya tinggal finishing aja. Finishing mungkin color grading segala Ya macam. color gradingnya. Color grading sudah semua juga. Udah. Tinggal background segala macam sih itu. Tinggal ya pembersihan nih sebenarnya. Nah, itu di dunia kreatif ya, Iya. di dunia seni gitu. Kalau di dunia permistisannya gimana nih? Dunia permistisannya Ada apa nih? ya masih seperti kemarin awal tahun masih sering ditanyain apa ini yang terjadi di tahun ini segala macam itu sih. Boleh tahu di tahun kuda api ini apa nih? Yang bagus aja deh. Yang bagusnya kayaknya apa ya? Kalau untuk tahun ini aku belum lihat yang bagusnya sih Mas. Belum ada gambaran bagusnya, masih yang standar flat aja. Belum ada gongnya ya, kayak gongnya yang benar-benar wah begini bakal baik nih segala macam, belum ada. Belum. Lebih banyak ke bencana sih Oke. tahun ini. Makanya ya pas awal tahun kemarin aku sempat diundang juga di beberapa ini teman-teman podcast, minta ngeramal segala macam. Jujur sih takut banget sih kalau ngeliat tahun ini. Itu ya mungkin ya cuman ya mudah-mudahan cuman apa ya, aku sih sampai mikirnya mungkin ini cuma halusinasi aku aja, gambaran ketakutan aku aja segala macam. Tapi emang puncaknya sih di tahun pas aku saat diundang itu di mau tahun baru aku diundang podcast segala macam, aku sebutin bencana di Sumatera, taunya Januari bencana di Sumatera ya kan. Nah itu sih yang akhirnya udah aku close case aja lah aku bilang gitu. Mending kita doain diem-diem aja Iya ya. itu makanya lebih baik ya kita sering ya menjaga lingkungan sih lebih Ke tepatnya. situ. Selain bikin film atau apa di luar permistisan, apa lagi nih sibuknya nih? Karena emang sekarang ini agak sulit ya, agak sulit memasuk ke ini ya, ke zonanya Gen Z ya Mas ya, untuk dunia permistisan ini. Jadi aku mungkin lebih ngarahin apa yang aku bisa dari segi spiritual yang aku bisa, aku lebih ngarahin ke film dan mungkin nyampeinnya lewat film gitu. Makanya aku lebih senang sekarang nih buat kreasi, bagaimana caranya Gen Z bisa nerima itu sih sekarang nih. Oke, kalau boleh tahu, memang pemikiran Gen Z ini tentang dunia permistisan seperti apa? Mereka terlalu logis. Agak sulit kita menembus, bukan sulit sih sebenarnya belum ketemu Formulanya. Iya, titik mereka yang
yang buat mereka tuh akhirnya mistis tuh begini loh. Dan kalau menurut Ki Patra nih, fenomena kayak gini bagus apa enggak? Sebenarnya 50-50 ya, ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya mungkin lebih ke mereka lebih berpikir positif ya. Jadi dijauhi dari hal-hal yang negatif segala macam. Tapi ya sisi buruknya mereka jadi nggak percaya sama dunia-dunia mistis itu. Padahal ya kita tahu pencipta kita juga wujudnya mistis ya kan, goib segala macam. Nah itu jadi fenomena yang seperti ini tuh 50-50, ada bagusnya ada enggaknya gitu. Tapi kalau ya makanya kita coba untuk membuat mereka itu tahu itu dengan berbagai cara. Kayaknya kalau Gen Z ini kalau aku lihat tuh mereka pengen bukti nyata tuh ya, kayak ya sekarang orang live streaming, penampakan segala macam itu. Gen Z kalau ngelihat penampakan itu kayaknya iya ini asli segala macam bla bla, mereka percaya banget gitu kan. Padahal kita udah tahu tuh itu settingan segala macam ya. Tapi kayaknya Gen Z tuh kayak gitu loh. Jadi mereka pengen yang nyata aja, yang kelihatan benar-benar di mata mereka, walaupun settingan gitu. Cuman cara kita lagi aja tinggal bagaimana memformulakan penampakan atau segala sesuatu itu lebih ke logika aja. Nah gitu. Ya. Nah, kita akan bahas tentang urban legend daerah asal Ki Patra nih bisa dibilang ya. Jambi. Sebelum masuk ke tema nih, penasaran di luar pembahasan gitu, Jambi itu masih terkenal banget emang mistisnya. Jambi ya cukup luar biasa ya sebenarnya. Jambi ini kalau aku lihat itu 11-12 sama Banten. Sama Kalimantan? Sama Kalimantan mungkin bisa juga. Karena sedikit ya, aku agak sedikit berbicara flashback zaman dulu. Di Jambi itu ada suku anak dalam ya. Suku anak dalam, suku Kubu ya. Dan itu aku sempat dapat kabar bahwa waktu terjadi sampit ya di Kalimantan, itu dari pihak Kalimantan tuh sering minta bantuan sama suku Kubu. Nah, jadi keilmuan di suku Kubu itu ya bisa dibilang luar biasa. Hanya saja mereka itu tidak dipublish, tidak kayak Kalimantan Dayaknya, Banten dengan Baduynya segala macam ya kan. Nah, di Jambi itu, di Sumatera ya, terutama Sumatera itu suku Kubu Jambi itu emang luar biasa. Gitu. Ini kalau keilmuannya mungkin dekat-dekat sama orang Palembang nggak sih? Oh enggak. Jauh berarti. Jauh. Emang pure murni Jambi. Oke. Tapi lebih ke kalau ke Palembang jauh, tapi lebih dekat ke Padang. Oh, ke Padang ya, malah. Nah, karena mereka tuh di Gunung Kerinci. Nah, Kerinci lebih dekat ke Padang. Dan mereka sebenarnya mereka tuh nggak mau disebut orang Jambi. Gitu. Maunya? Padang. Kenapa? Karena lebih dekat ke Padang tadi. Karena Kerinci Jambi itu 12 jam, sedangkan Kerinci Padang itu cuma 4 jam kalau nggak salah. Gitu. Jadi mereka lebih senang disebut orang Padang gitu ya, orang Minang. Tapi sebenarnya kalau dari struktur itu nggak ada sama sekali Minangnya. Dan bahasanya juga beda. Beda banget, nggak Minang. Oke. Tuh. Nah Ki, kalau kisah si hantu Cindai ini cukup melegenda nih. Wah. Mungkin sobat-sobat kumis di rumah nih nggak tahu hantu Cindai apa. Iya, gitu. Hantu Cindai ya. Jadi di Jambi itu selain ada suku Kubu, ada Uhang Panda, ya kan? Okay. Kalau Uhang Panda itu sama kayak Cindai ya, suku juga, tapi lebih ke kalau di kotanya itu agak jauh ya. Uhang Panda itu kalau yang dekat ke kota Jambi itu Cindai tadi. Cindai ini, hantu Cindai ini warga Jambi nyebutnya hantu ya, karena apa ya, dibilang mereka ini antara ada dan tiada gitu loh. Cuman kalau aku pernah ini, mereka kayaknya bukan hantu tapi kayak makhluk jadi-jadian. Tapi emang dengernya yang kita tahu nih, Ki Patra nih melakukan riset secara konsisten nih untuk hantu Cindai ini gitu loh. Sejak kapan nih? Itu aku ngeriset hantu Cindai ini dari pas saat Covid ya. Saat Covid itu 2019 ya. 2019 itu hampir 2 tahun aku ngeriset Cindai ini. Apa motivasinya? Pertama aku sempat dengar urban legend tentang hantu Cindai ya. Penasaran, pengen tahu. Ada yang bilang itu katanya apa? Moyangnya kuntilanak segala macam. Wah, banyak lah versi-versinya sampai
sesepuhnya kuntilanak katanya segala macam. Ya sampai akhirnya aku sama teman-teman penasaran pengen tahu asal usul Cinde ini dari mana gitu. Gitu. Jadi aku ngeriset itu kurang lebih hampir 2 tahun. Itu udah ke segala pelosok Jambi itu aku ubek-ubek ya. Dan ternyata emang ketemunya itu nggak jauh dari kota Jambi. Aku mainnya ke kabupaten segala macam udah jauh-jauh kemana nggak ada ketemu Cinde. Malah ternyata di kota Jambi. Di kota Jambinya Iya, itu. lebih dekat ke kota Jambinya. Kan memang cerita hantu Cinde ini menurut tim kami gitu ya, itu bermula karena kaum mereka tuh difitnah menjadi pemangsa bayi. Nah, bagaimana dengan asal usul yang Oke. Kipatra tahu nih, yang Kipatra Jadi tahu? sedikit aku ceritain ya. Jadi Cinde ini ada di dusun Melayu Muaro Jambi ya. Jadi kalau di zaman dulu itu Jambi kuno ya. Jambi kuno itu dekat dengan percandian, komplek percandian. Candi Muaro Jambi. Yang jaraknya itu hanya beberapa desa aja. Di situ ada ada suku Cinde zaman dulu itu. Kenapa disebut suku Cinde? Karena mereka ini ahli dalam dukun beranak. Jadi mereka ini emang terkenal zaman dulu tuh kalau mau ngelahirin sama orang-orang Cinde aja lebih cepat, lebih aman segala macam. Nah, jadi kenapa jadi sekarang ini jadi malah jadi teror ke mereka semua? Waktu kita ngeriset ke sana, kita ketemulah. Sebenarnya sih kita agak sulit juga ya karena Cinde ini sangat menjadi pantangan. Pantangan apa nih, Ki? Kita menyebutkan nama Cinde itu di daerah sana, itu mereka tuh takut. Karena kita nyebut nama Cinde, nyebut kata Cinde, itu pasti bakal datang katanya. Datang sosoknya. Sosoknya bakal datang, bakal menteror. Dimana kita cerita misalkan di rumah Mas, nah kita cerita nih, rumah Mas bakal didatengin. Dan itu datangnya bukan sekali 2 kali gitu. Diteror. Diteror, benar-benar diteror, dibuat kita ketakutan segala macam. Bahkan kalau di rumah Emas saat kita cerita tentang Cinde itu ada yang sedang hamil atau segala macam, udah itu bakal jadi target Cinde sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Jadi akhirnya kita ketemulah sesepuh di sana menceritakan asal usul Cinde ini tadi. Ya. Cinde ini dulunya aman-aman saja dengan masyarakat, juga masih berbaur segala macam, sampailah hingga sewaktu-waktu suku Cinde ini kena fitnah. Jadi waktu itu ada seorang perempuan, ibu-ibu hamil, mungkin lagi nyari air atau nyari kayu bakar ke hutan, dimangsa hewan liar, hewan buas. Oke. Nah, hewan buas, teriaklah si perempuan ini tadi. Karena mungkin jauh ke kampung segala macam, dan kebetulan itu ngelewat suku Cinde ya, salah seorang suku Cinde yang lewat situ ngelihat, diusirlah hewan itu. Hewan itu diusir segala macam. Cuman ya namanya udah diterkam hewan buas segala macam. Kita nggak tahu nih hewan buasnya entahkah beruang atau harimau. Ya. Karena yang terjadi saat itu kelihatan tinggal sudah dirobek-robek itu. Nah, jadi harapan si suku Cinde ini tadi karena dia lagi hamil, si janinnya masih hidup, masih bisa diselamatin. Tapi ternyata emang nggak bisa diselamatin. Mungkin ya posisinya saat itu dia ngeluarin janin, dipeluknya karena darah kemana-mana kali kan. Pas warga kampung datang, ngeliatlah itu. Ya secara logika zaman dulu ya kan, ngeliat kayak gitu, otomatis jadi fitnah dong, ya kan? Jadi fitnah, jadi dihukumlah si Cinde ini. Nggak dikasih kesempatan untuk ngomong segala macam, langsung dirajam, disiksa, nggak langsung dibunuh tapi disiksa pelan-pelan sama warga kampung itu. Nah dari situ si Cindenya ngomong, sampai kapanpun saya bakal dendam sama orang-orang yang telah berbuat jahat sama aku. Dan ternyata bukan hanya dia aja. Karena warga ini takut dengan omongan dia tadi, seluruh suku Cinde itu dimusnahkan saat itu. Dibunuh secara brutal gitu ya. Itu tahun berapa terjadi, aku juga nggak diceritain sama yang si narasumber tadi. Ya, cuman udah lama banget, dia bilang pada saat zaman kerajaan kuno itu.
Oke. Tuh. Jadi dimusnahkanlah secara brutal ya, dimusnahkan itu benar-benar bukannya dibunuh langsung gimana, emang disiksa pelan-pelan seluruh suku Cinde itu. Yang emang saat itu mayoritas suku Cinde itu penduduknya itu wanita. Ya karena dukun beranak kan biasanya Ya, wanita kan. itu jadi mereka itu lebih mungkin hanya dalam sukunya itu hanya berapa kepala keluarga, tapi rata-rata perempuan. Itu dimusnahkan sama mereka. Nah dari situlah dendam tadi. Nah awalnya sih aman-aman aja gitu. Background ceritanya seperti itulah ya. Ya, tapi menurut si Nasmo tadi, Kenapa? tidak semua suku Cinde yang berhasil mereka musnahkan. Ada yang kabur segala macam. Nah, mungkin di situ tadi aku bilang, apakah ini tadi yang kabur ini tadi yang dendam atau emang arwah yang dibunuh tadi yang dendam, ya kan? Nah, itu jadi masih jadi pertanyaan sih sampai sekarang. Dibilang goib, mereka nyata, semua orang bisa ngelihat, bisa berkomunikasi. Tapi di saat kita mencari mereka itu sulit banget. Memang kabarnya sosoknya sendiri tuh kayak kuntilanak atau gimana? Mungkin ada yang bilang karena kayak kuntilanak itu karena mereka munculnya di gelap malam ya, rambutnya panjang ya, rambutnya panjang, terus kayak pakai baju kebaya gitu, cuman karena kelihatan apa? Siluetnya aja, banyak yang nyebut kayak kuntilanak. Itu. Tapi sebenarnya sosok Cinde ini sosok nenek-nenek, rambutnya putih, ya, acak-acakan memang, berkebaya dan kukunya panjang. Ki Patra pernah ketemu? Saya masih ragu apakah itu Cinde atau bukan. Jadi pada saat aku habis ngeriset berapa hari di sana ya, di tempat itu, tempat si narasumber tadi, sampai kita nginep ya di sana. Itu hari terakhir pas kita mau pulang itu sempet di jalan itu melintas. Jadi kita pas mau pulang itu sempat ada nenek-nenek yang merujitnya sama kayak gitu. Nyebrang gitu. Apa? Nyebrang. Jalan di pinggir jalan. Oh, jalan di pinggir Ya, jalan. jadi kita pulang, dia tuh jalan. Lawanin gitu. Berhenti mobil. Sempat berhenti, pas kita berhenti ya, sudah berapa jalan, itu Cinde nggak? Tahu kata teman-temannya. Jadi udah jarak kira-kira hampir 50 meteran kita berhenti, itu nggak ada lagi sosoknya. Sampai kita cari, sampai kita kejar ke semak-semak segala macam, emang udah nggak ada lagi. Dan itu semua ngeliat, bukan aku aja ya. Kita ada 2 mobil ya, semuanya itu ngeliat. Ada sosok nenek-nenek gitu. Tadi berarti dari cerita urban legendnya itu sendiri, berarti suku Cindai ini sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Bisa dibilang gitu. Padahal bisa disebut suku Cindai itu termasuk salah satu suku asli di Jambi. Gitu. Asli sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi mereka keberadaan mereka ini mungkin pertama tidak terlalu kayak suku-suku yang lain ya kan, kayak suku Kubu atau segala macam sering muncul segala macam. Jadi suku Cindai ini sempat yang dibilang apa ya? Benar-benar dilupain lah gitu. Ya. Padahal mereka itu salah satu suku yang ada di kota Jambi. Lokasinya sendiri di mana sukunya? Lokasi tepatnya Kalau di Jambi itu gitu. itu di Muaro Jambi. Muaro Jambi. Ya. Muaro Jambi itu sekitar 45 menit dari kota. Berarti waktu Ki Patra melakukan riset itu sendiri datang benar-benar ke situ Benar-benar datang sana. Bukan cuman meditasi atau Enggak, emang ke sana sampai kita tuh ke lokasi bekas perkampungannya mereka. Ya walaupun emang sudah hutan, semak-semak segala macam. Berarti ada bekas rumahnya berarti. Masih ada. Tapi pondasi rumahnya enggak, cuman lahan gitu. Lahan emang kelihatan kayak bekas kampung gitu. Di hutan itu pinggir sungai ya, pas banget pinggir sungai ya. Kalau kita ke sana walaupun udah ditumbuhin semak-semak segala macam, kita bisa ngeliat ini kayaknya bekas perkampungan gitu. Dan sampai sekarang tuh hanya beberapa orang yang berani ya ke sana itu. Kenapa? Ya karena takut diteror tadi. Nah, tapi memang selain tadi ketemu di tengah jalan itu, maksudnya selama pengalaman Ki Patra sendiri ketika riset itu ada lagi nggak? Ada, jadi ya kita kan selain ngeriset cerita dari orang kan kita pengen bukti ya, bukti yang lebih nyata lagi.
akhirnya kita, karena waktu kita ngeriset ini sempet bukannya viral ya, apa teman-teman tuh sempet tahu ya, wah ini teman-teman lagi pada ngeriset Cinde ini segala macam, Excited lah mungkin. iya teman-teman juga pada ini. Jadi dari teman ngobrol ke teman segala macam, sampailah akhirnya ketemu satu teman yang benar-benar jadi korban gitu. Berarti korban dari Cinde. Korban, oke. Ya itu kan, karena selama ini kan orang tahu Cinde pemakan bayi segala macam, bener atau enggak, ya kan? Apa namanya, mitos kah atau benar-benar nyata? Dan sampai akhirnya kita ketemulah korban dari Cinde ini sendiri. Korbannya. Iya, Berarti korbannya. ini laki-laki atau perempuan? Korbannya perempuan yang hamil. Berarti anaknya yang dia. Iya, benar. Jadi itu aku ketemu temen lama juga ya. Akhirnya pas dia tahu aku lagi ngeriset Cinde, dia ngomong, "Kalian nyari buktinya nggak? Mau nyari bukti, mau tahu bukti sebenarnya nggak?" Oh boleh nih, aku bilang gitu kan. Ibu aku katanya. Kenapa emang ibu kamu? Datang aja. Akhirnya kita datanglah, sowan ke sana. Ceritalah ya, walaupun si ibu ini agak saat kita coba ngebongkar tentang Cinde tadi agak sedikit traumanya masih keluar lagi gitu ya. Trauma dari ini. Dia ceritain ternyata itu anak bungsunya yang jadi korban. Cerita detailnya seperti apa, Ki? Boleh share nggak? Jadi mereka ini tinggal kebetulan di rumah sakit yang sekarang udah tutup ya, rumah sakitnya di Kota Jambi, Rumah Sakit Budi Graha. Itu rumah sakit yang cukup angker juga di Kota Jambi. Tahun 97 itu rumah sakit itu benar-benar yang udah masa-masanya mau tutup ya. Jadi udah mau bangkrut ya? Iya, udah mau bangkrut, nggak tahu kenapa, dan itu pun masih tanda tanya tutupnya kenapa ya. Oh gitu. Iya, masih tanda tanya besar. Karena sedikit waktu kita ke sana lagi itu banyak bagian-bagian rumah sakit itu yang masih masih itu kayak ditinggalin, tuh kayak yang ditinggalin kayak ayo keluar gitu loh, kayak buru-buru. Kayak contoh kayak setrikaan masih nyolok. Gitu. Terus ada beberapa barang-barang itu masih yang berantakan gitu. Iya, nggak rapi gitu ya. Iya, terus kayak ya beberapa macam alat-alat dari rumah sakit sendiri masih ada di sana saat itu yang belum sempat diberesin segala macam gitu. Waktu pertama kali kita masuk ke rumah sakit itu ya, setelah kosong ya. Dan sampai ya kita nemuin ruangan yang kayak ada isolasi gitu. Kayak ada rajahan segala macam gitu. Oh ya? Iya. Rumah sakit loh? Iya, itu seru banget tuh sebenarnya ceritanya tuh. Sekarang udah nggak ada, udah dihancurin rumah sakitnya. Ini rajahannya berbentuk apa? Maksudnya tulisan kaligrafi Arab itu? Iya, tapi pajangan atau memang? Enggak, di pintu semua pintu itu dirajah yang sama, pakai kain. Oke. Nah, itu keren banget sih kalau kita ceritain nanti. Nah, itu ada hubungan dengan Cindai? Enggak, itu beda lagi. Beda lagi. Okay. Nah, jadi balik lagi ke cerita tadi. Di rumah sakit ini si ibu temen ini mau ngelahirin karena rumah sakit yang lain jauh, akhirnya ke Budi Graha. Karena di situ dokter yang jaganya juga nggak rame ya, udah nggak banyak ya, hanya beberapa orang, jadi nunggu giliran. Sedangkan si ibu ini udah mau ngelahirin. Nah, saat lagi nunggu dokter, dibantu sama perawat saat itu. Nah, perawat ini yang kita belum ketemu ya. Sebenarnya aku pengen nemuin perawatnya bener atau enggak gitu ya. Nah, jadi datanglah si nenek. Tiba-tiba menawarkan, ini udah mau lahiran, kenapa nggak diurus, kata si nenek itu ngomong. Ya ini lagi nunggu bidan atau dokternya, kata si perawat tadi. Ya sudah, kalau emang itu biar saya bantu, katanya. Emang bisa, Nek, saya kebetulan dukun beranak, katanya. Nah, oh udah nggak apa-apa, Nek, di rumah sakit tuh dibantulah, si perawat ada, dibantu lahiran. Lahirlah cowok kalau nggak salah anaknya, ada ini cowok, lahir segala macam. Si perawat ini ngambil peralatan untuk mandiin segala macam. Nah, ditunjukin sama si nenek ke orang tua teman, nih anaknya cowok. Nah, oh senang lah, tapi masih banyak darah, biar saya bersihin dulu. Nah, dari cara ngebersihin tuh udah agak aneh. Kenapa? Dijilatin dulu darahnya. Oke. Darah si bayi itu dijilatin. Ya, itu ngeliat banget ya. Itu diapain anak saya, sampai ngomong gitu sama orang tuanya. Masih sempat komunikasi. Nggak apa-apa, biar cepat bersih. Takut masuk darahnya ke hidung segala macam, kata dia. Kata sini itu. Ya masuk logika dong, ya kan? Udah dibiarin.
Sampailah dibawa keluar. Hmm. Nah, bawa keluar, perawat datang bawa ya untuk ngebersihin bayi segala macam, nanya, loh mana bayinya? Loh di mana nenek tadi? Udah dicari rumah sakit tuh, dicari nggak ketemu, ketemu di ujung, jauh banget ya dari lokasi dari kamar dia bersalin, di belakang itu si nenek lagi duduk, lagi dimakan si bayinya itu. Dimakan. Bukan dijilat tuh. Bukan dijilat, dimakan benar-benar. Terakhir si perawat tuh ngeliat itu, tinggal sisa apa? Bagian dada ke atas, ke kepala. Tuh. Teriak dong, ya, minta tolong segala macem. Datanglah security. Ngeliat situ udah nggak ada lagi. Bekasnya ada. Darahnya ada. Bekas darahnya ada. Oke. Nah, cuman itu tadi yang apa ya, yang kita tuh pengen ketemu tuh si perawat yang ngeliatin tadi. Itu yang sebenarnya misi terakhir kita ya. Saksi kunci ya. Ya, saksi kuncinya. Karena kan si perawat itu akhirnya cerita sama si ibunya, ya seperti itu ceritanya, ya kan. Nah, ya ibunya antara percaya nggak percaya, tapi emang darahnya ada, segala macam ada gitu buktinya. Cuman tinggal sisa-sisa bayinya aja yang nggak ada gitu. Nah, aku sih sama teman-teman tuh nyari perawat nih tadi sebagai saksi kuncinya. Dan kita tempat nanya, apa nggak dilaporin ke polisi? Udah dilaporin. Dan Oke, itu dari tadi mungkin berarti ceritanya logis ya. ya, Nah, ketika Ki Patra kesana pernah nggak melakukan ritual entah itu manggil atau apa gitu? Waktu untuk tahu informasi itu sendiri gitu. ya, jadi kita penelusuran ke sana itu 2019 ya. Itu kejadian 1997. Dan tujuan kita ke Budi Grahasar itu emang mau nyari uang pandang lagi, nyari hantu Cindai tadi. Benar nggak? Kita mau ngelakuin mediumisasi, pemanggilan segala macam. Benar nggak terjadi di situ? Terus? Cuma pas sampai ke sana malah yang lain yang kita dapat gitu loh. Si hantu Cindai ini nggak dapat berita tentang hantu Cindainya, malah dapat yang lain yang menurut kita lebih wow lagi gitu. Makanya sampai sekarang tuh ya udah sama teman-teman ngomong, tinggal si susternya aja kita cari. Cuman itu. Iya, saksi kunci sama si security. Security-nya kabarnya udah meninggal juga. Nah, kabarnya udah meninggal. Dia ngejagain sampai si Budi Graha itu tutup ya. Masih tetap jaga sampai dia meninggal. Nah, tinggal si susternya tadi. Saksi kuncinya. Sebelum sampai ke kesimpulan nih. Tapi saya penasaran, apa sih yang lebih menarik dari hantu Cindai itu? Jadi teralihkan kan jatuhnya kayak gitu ya? Boleh tahu nggak? Boleh kasih tahu sedikit nggak? Di saat di Budi Graha. Jadi itu tadi aku bilang, kita tuh ketemu ruangan yang diisolasi ya. Dan kita emang benar-benar maksain masuk ke sana. Dan saat masuk ke sana itu energi mistisnya itu kencang banget. Dan sampai kita tuh bisa nyimpulin ini kayak ada yang kena kayak penyakit apa gitu yang kayak guna-guna tapi wujudnya nyata gitu loh. Ketika masuk ke sana, masuk ke ruangan itu, karena aroma dari mulai aroma sakitnya terus aroma mistisnya itu kerasa banget. berarti sangat tidak enak dong. Itu waktu itu yang masuk itu ada sekitar 4 orang ya dari tim aku termasuk aku. Kita dobrak pintu itu. Itu kayak ya percaya nggak percaya kayak di film-film itu kayak suara teriakan ya. Pas kita dobrak pintunya suara teriakan sama kayak kayak udara lembab gitu segala macam tuh keluar semua dan emang benar-benar nggak enak banget gitu. Dan 2 temen aku sempat tumbang saat itu. Tumbang pingsan gitu? Tiba-tiba langsung kayak ada energi yang nabrak ke dia yang buat mereka tuh jadi muntah-muntah segala macam, akhirnya tumbang pingsan. Oke. Gitu. Kayaknya seru nih kalau diceritain di berikutnya ya. Oke. Tuh. Oke, kita masuk sekarang ke segmen Batas Nalar ya.
Yang masuk salah satunya dari Gabriel 07. Gabriel _07. Ini ada pertanyaan gini nih Ki. Stereotip tentang hantu itu kan macam-macam. Dan kita tahu wujud gaib itu sesuatu yang tidak bisa berwujud gitu maksudnya. Nah, ada pertanyaan, jika keberadaan hantu itu nyata dan konsisten, mengapa ia tidak dapat diuji secara berulang dengan hasil yang sama? Maksudnya gimana? Kalau saya jelasin dari pertanyaan ini sih kayaknya ya, setelah ditelaah nih. Misalnya ada penampakan kuntilanak di sini. Besok kita ke situ lagi buktiin. Nggak tampak gitu. Ya. Itu kenapa Ki? Kayaknya simpelnya sih kayak gitu. Ya, jadi makanya seperti aku bilang ya, aku sendiri berani membuat statement kalau hantu itu nggak ada, ya kan? Hantu itu nggak ada, ya. Jadi sebenarnya yang mereka lihat itu jin ya, sosok jin, ya, sosok jin yang dimana dia bisa berubah wujud, seperti yang di pikiran kita. Balik ke statement aku zaman dulu, ya, di podcast sebelum-sebelumnya. Yeah. Nah, jadi hari ini kita ngeliat kuntilanak, ya kan? Kenapa besok bisa nggak ada atau besok dia berubah menjadi sosok yang lain segala macam? Ya karena semua tergantung dalam pikiran kita. Jin itu ada di mana-mana, ya. Jin itu ada di sekitar kita. Dia mencoba untuk berkomunikasi sama kita seperti apa, membaca pikiran kita, membaca hati kita takutnya sama apa. Karena sosok jin itu pada dasarnya emang berusaha untuk membuat kita takut, melemahkan iman kita, ya kan? Okay. Nah, gitu. Jadi Gabriel nanya kenapa hari ini kuntilanak, besok nggak ada, ya kan? Nggak bisa dibuktikan secara konsisten. Iya, gitu. Jadi emang sulit untuk kita ngebuktiin ngebuktiin di sini itu ada sosok ini segala macam, emang sulit banget ya, kecuali dengan ya kayak sekarang zaman udah canggih ya, udah banyak alat-alat yang bisa ngedetek keberadaan mereka, gitu. Oke. Tuh, Tapi kayak alat deteksi ada detektor listrik itu, ya, itu sangat bisa sebenarnya. karena di situ ada getaran gitu. Ya, karena jin dan sebangsanya itu mereka mengeluarkan energi elektromagnetik. Nah, jadi sifat mereka itu seperti energi elektromagnetik. Kenapa bisa seperti itu? Ya sekarang logikanya gini aja, kita berpikir bodoh aja ya. Kenapa di saat kita menceritakan sesuatu hal yang seram-seram, tiba-tiba bulu kita berdiri? Ya kan? Oke. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan bulu kita berdiri? Adanya aliran mungkin ya. Ada aliran. Aliran apa sih? Elektromagnetik. Oh iya. Kok bisa? Dari mana? Balik ke zaman dulu. Hidupin TV zaman dulu. TV tabung. Oh, yang dipegang ya? Kayak gini. Berdiri nggak bulu kita? Oh. Itulah energi yang dikeluarkan oleh makhluk astral, terutama jin. Oh, jadi... Kenapa mereka mengeluarkan energi itu? Mereka tuh pengen ngasih tahu, aku ini ada loh. Oh. Gitu kan, kayak salah tuh. Aku ini ada loh, iya ada loh di sini berdiri diam-diam. Langsung ngasih tahu ya. Oke, buat terakhir ada nggak pesan-pesan dari buat sobat kumis di rumah untuk pembahasan kita kali ini tentang mungkin hantu atau cinda itu sendiri? Gitu. Ya, sebenarnya untuk hantu cinde ini sendiri, saya sendiri sebagai Kipata Baraja itu masih belum bisa mengklaim itu wujud mereka itu hantukah atau makhluk jadi-jadiankah atau apakah ya. Karena kalau aku pribadi bilangnya cinde ini sama kayak perwujudan uhang panda di Jambi. Orang ilmu nih? Enggak, uhang panda itu orang pendek yang kaki terbalik. Jadi apa itu? Hantukah? Ini kesimpulan nih. Ya. Hantukah? Kalau saya bilang bukan hantu. Itu emang ada sukunya. Oh gitu. Suku yang hilang. Kayak suku apa di Aceh? Suku apa namanya? Yang dalam hutan ya? Iya. Aduh. Itu ada sukunya kan? Suku-suku yang keberadaan mereka itu antara ada dan tiada. Ada dan tiada gitu. Nah, itu. Jadi aku bisa menyebutnya seperti itu, termasuk cinde, uhang panda itu seperti itu. Ya. Jadi tetap ya kita saling menghargai aja sih ya keberadaan mereka segala macam, kita menghormati keberadaan mereka. Buktinya waktu saya ngeriset juga, aku ngeriset sama teman-teman, alhamdulillah karena tujuan kita baik mencari
bukti yang sebenarnya ya, cerita yang sebenarnya, alhamdulillah kita nggak ada yang seperti mereka bilang diteror segala macam, itu nggak ada. Nah, ada. Padahal mungkin setiap hari ngomong Cinday. Iya, padahal kita seminggu kita di kampung itu ya, di kampung itu kita seminggu ngebahas Cinde, ngebuka Cinde, harapan kita tuh emang lu muncul gitu loh, biar kita bisa tahu gitu gimana ya kan. Tapi ternyata emang nggak ada sama sekali ya, karena balik-baliknya tujuan kita. Karena kenapa yang lain-lain didatengin sampai diteror segala macam, karena mereka punya pikiran buruk terhadap Cinde itu sendiri. Itu sih. Ya, jadi kesimpulannya, hargailah kebudayaan apapun segala macam yang cerita urban legend yang ada di daerah kalian, kita hormatin, ya jangan langsung kita ambil kesimpulan yang negatif. Itu aja sih. Oke, baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Patra. Semoga ada pembelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Patra, terima kasih udah mampir. Siap. Kabar-kabarin kalau ke Jakarta biar mampir Siap. lagi. Ini agak lama nih kayaknya. Agak lama lagi. Agak lama ini. Soalnya kan tadi ada tuh yang nyangkut tuh cerita apa tuh. Sehat selalu Ki. Siap. Dan terus update kumis kupas mistis di YouTube Dulian Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Dan apapun yang sedang kalian hadapi, semoga keyakinan pada Tuhan selalu membawa ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.